Shalom anak-anak semua, bertemu lagi dengan Lesson An dan Lesson Feli di ibadah online Komisi Anak Gereja Kristen Kalang Kudus Solo Baru. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap semua ya. Yuk sama-sama kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu di kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan melakukan ibadah pada hari ini. Tuhan yang tolong dan sertai dari awal sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lase mau tanya, siapa anak-anak di rumah yang adalah anak-anak Tuhan? Iya, betul. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu, kita semua harus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita pujikan lagu Aku Inilah Anak Allah. Lebih baik kuusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah. Bila iblis menyuruh
sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lawson Natali mau ajak anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak Lawson Natali mau tanya kepada anak-anak, lebih senang mana melakukan apa yang kita itu inginkan dengan melakukan apa yang orang lain inginkan? Coba, lebih senang mana melakukan apa yang aku mau atau yang mama mau? Coba. Pastinya lebih senang yang melakukan apa yang kita mau, betul nggak? Kalau aku mau main, ya aku main. Itu lebih senang, gitu ya. Melakukan apa yang orang lain perintahkan, itu nggak enak, betul nggak? Karena kadangkali apa yang diperintahkan orang lain tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ketika kita lagi asik main game, tiba-tiba mama bilang, "Andi, cepat mandi. Lagi asik nih, lagi ayo serang. Tiba-tiba mama panggil, disuruh mandi. Rasanya gimana? Sebentar Thomas, sebentar. Ini loh lagi asik. Lebih enakan mana? Main game tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau ketika kita lagi tidur pulas, lagi enak-enaknya, gitu ya, tiba-tiba mama panggil, "Ayo bangun, sekarang waktunya mandi untuk sekolah." "Mah, sebentar, masih pagi. Ini loh dingin, gak mau." Tarik selimut lagi. Lebih memilih apa yang kita rasa itu menyenangkan. Dengan apa? Ini loh, tarik selimut lebih enak daripada mandi airnya dingin. Atau mama bilang, harus makan sayur. Siapa yang di sini gak suka makan sayur? Ada? Pastinya ada. Lawson Natali pernah menemukan beberapa anak yang gak suka makan sayur. Mama bilang, ayo makan sayur. Sayur itu bagus untuk kesehatan. Tahu gak sayur bagus untuk kesehatan? Tahu. Tapi gak suka, makanya gak mau makan sayur. Anak-anak, di dalam kehidupan kita, lebih mudah untuk kita tidak taat daripada kita taat. Lebih mudah kita melakukan apa yang menjadi kemauan kita daripada menuruti apa yang menjadi perintah orang lain. Baik itu mama, guru yang ada di sekolah, nggak enak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hari ini Lawson Natali mau ajak anak-anak belajar menuruti, melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita mau belajar sebagai murid Kristus untuk melakukan apa yang Tuhan itu inginkan kita kerjakan. Seperti cerita hari ini dengan sebuah tema melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Yuk, anak-anak yang ada di rumah dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya dari Yosua. Dalam kitab Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua. Ya, Yosua 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Lawson Natali akan bacakan bagi anak-anak. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah,
amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat yang ketiga, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Disambung Yosua 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yosua 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Yosua. Kita mau sama-sama mengingat kembali siapa Yosua. Yosua itu adalah orang yang Tuhan pilih untuk menggantikan Musa memimpin orang-orang Israel. Anak-anak, ketika Yosua memimpin orang Israel, yang terkenal orang Israel itu bukan orang-orang yang gampang untuk dipimpin. Orang Israel itu lebih suka tidak taat, tidak patuh kepada pemimpinnya. Tetapi karena Tuhan yang memilih Yosua, Tuhan yang mengutus Yosua, Yosua dengan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dia memimpin orang Israel. Pada waktu Yosua memimpin orang Israel, Yosua melihat di depannya itu ada suatu kota yang besar, yaitu kota Yeriko. Ketika Yosua akan melewati kota itu untuk membawa orang Israel memasuki negeri Kanaan, Yosua pengen tahu seperti apa orang-orang yang tinggal di Yeriko. Yosua pengen tahu seberapa kekuatan orang Yeriko. Karena apa? Karena nanti orang-orang Israel akan melawan orang-orang Yeriko. Karena pada zaman dahulu setiap orang yang melewati suatu kota itu bisa selamat dan bisa tidak. Karena berhadapan dengan orang-orang yang ada di dalam kota itu dengan apa? Dengan peperangan. Nah, Yosua mau tahu kekuatannya. Maka Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk melihat, untuk memata-matai, melihat daerah Yeriko itu seperti apa. Maka anak-anak, 2 orang pengintai ini pergi untuk ke kota Yeriko. Gitu ya, pada malam hari mereka jalan pelan-pelan supaya mereka tidak diketahui oleh penjaga-penjaga yang ada di kota Yeriko. Mereka mengendap-endap pelan-pelan. Gitu ya, mereka jalan pelan-pelan mereka. Sampailah mereka di sebuah rumah, yaitu perempuan yang bernama Rahab. Rahab ini mendengar tentang orang Israel. Rahab ini mendengar bagaimana Tuhan itu sudah menolong orang Israel. Maka ketika 2 orang pengintai ini datang, Rahab menyambut mereka dengan senang hati. Rahab kemudian menyuruh mereka cepat-cepat masuk. Supaya apa? Supaya tidak tertangkap oleh tentara-tentara Yeriko. Orang-orang ini disuruh masuk dan kemudian Rahab itu menyuruh mereka untuk bersembunyi. Karena apa? Ternyata
kehadiran 2 orang Israel yang ada di kota Yeriko sudah terdengar oleh Raja Yeriko. Sehingga Raja Yeriko ini menyuruh prajuritnya untuk menangkap orang Israel. Mereka kemudian berkeliling mencari dari satu rumah ke rumah yang lain. Maka Rahab ini menyuruh mereka naik ke atas rumah. Mereka itu ditutupi dengan jerami, ya. Mereka ditutupi, menyembunyikan dengan batang-batang di atas rumah si Rahab ini. Kemudian Rahab turun dan ada orang tentara yang datang menanyakan itu. Rahab menyimpan rahasia itu dengan baik-baik. Ketika pengawal itu sudah pergi, maka Rahab itu berkata, sudah aman sekarang kalian boleh pergi. Rahab menyuruh mereka pergi tapi tidak melalui pintu. Melalui apa? Melalui jendela dengan tali. Jadi mereka turun lewat jendela itu menggunakan tali. Sebelum 2 pengintai itu pergi, Rahab berkata, "Aku tahu Tuhanmu berkuasa. Aku tahu bahwa kota Yeriko ini akan menjadi milik kalian. Sudah diserahkan ke dalam tangan kalian oleh Tuhan Allahmu. Saya mempunyai satu permintaan. Ketika nanti kota Yeriko ini jatuh ke tangan orang Israel, tolong selamatkan saya beserta dengan keluarga saya." Terus 2 orang pengintai ini berkata, "Baiklah kalau begitu, saya berjanji akan menyelamatkan kamu beserta seluruh isi rumahmu. Dengan satu syarat, kamu harus meletakkan sebuah tali berwarna merah supaya kami tahu, prajurit Israel tahu bahwa itu adalah rumahmu." Terus si Rahab bilang, "Baik, saya akan melaksanakan apa yang kamu katakan." Terus 2 orang pengintai ini turun, mereka pulang dan menemui Yosua. Ketika mereka menemui Yosua, 2 orang pengintai ini mengatakan apa yang mereka lihat. Semua informasi itu dikatakan kepada siapa? Kepada Yosua. Ketika Yosua mendengar apa yang dikatakan oleh 2 pengintai ini, kemudian Yosua itu mengambil waktu sendiri. Dia melayangkan matanya, dia melihat kota Yeriko. Ketika Yosua melihat kota Yeriko, tiba-tiba dari jauh Yosua melihat ada seorang laki-laki yang membawa pedang. Ketika Yosua melihat itu, Yosua berkata, "Apakah engkau kawan atau lawan?" Terus laki-laki yang membawa pedang ini berkata, "Bukan, aku adalah bala tentaranya Allah." Ketika laki-laki itu ngomong seperti itu, maka langsung Yosua sujud menyembah. Laki-laki ini bilang, "Lepaskan kasutmu." Yosua melepaskan sepatunya, terus dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui tentaranya ini. Anak-anak, Tuhan memperhatikan Yosua. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan Yosua. Tuhan tahu apa yang akan dihadapi Yosua ketika dia melewati kota Yeriko. Sehingga Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada Yosua melalui tentara Allah ini. Anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, setelah 2 orang pengintai itu meninggalkan kota Yeriko, maka Raja Yeriko memerintahkan semua orang tidak boleh meninggalkan kota Yeriko. Pintu-pintu ditutup dengan rapat. Dan anak-anak tahu, kota Yeriko itu dikelilingi tembok yang besar, yang tebal, dan tinggi sekali.
gitu ya. Ini nggak bisa dirobohkan, ini nggak bisa dilewati oleh orang Israel dengan kemampuan orang Israel. Tapi ingat, orang Israel tidak sendiri, tetapi dia bersama siapa? Dia bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan perintah, firman itu kepada Yosua bahwa orang Israel harus taat mengikuti perintah Tuhan. Apa toh perintah Tuhan yang Tuhan ingin orang Israel itu kerjakan supaya bisa melewati kota Yeriko? Anak-anak, Tuhan memerintahkan orang Israel selama 6 hari mereka harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Hah? Perintahnya cuma mengelilingi selama 1 hari itu 1 kali. Baik itu orang-orang yang bersenjata, para imam disuruh membawa, 7 imam itu disuruh membawa sangkakala yang dari tanduk domba. Terus yang lainnya disuruh bawa apa? Tabut perjanjian. Disuruh mereka mengelilingi 1 hari 1 kali. Dan orang-orang yang mengelilingi itu, mereka tidak boleh berbicara 1 kata pun. Jadi mengelilingi itu sambil diam selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi berapa kali? 7 kali mereka harus mengelilingi. Nah, kira-kira orang Israel yang mereka itu susah untuk taat, yang mereka itu susah untuk menuruti firman Tuhan, apakah mereka mau? Disuruh cuma jalan keliling sehari 1. Terus habis itu pulang ke rumahnya. Besok pagi-pagi keliling lagi 1. Disuruh pulang lagi ke rumahnya sampai hari ke-6. Apakah orang Israel mau? Mau enggak ya orang Israel melakukan itu? Kita mau sama-sama lihat apakah orang Israel mau. Dan bagaimana ketika orang Israel itu taat, apa yang terjadi? Beri jalan bagi raja. Seluruh kota ini sangat panik dan yang mereka lakukan hanyalah baris berbaris. Iya, dan lihat, sekarang mereka kembali ke perkemahan. Mungkin ini semacam tipuan. Tidak, mereka pasti baru sadar kalau rencananya gagal. Dan kita aman di balik tembok ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota 1 putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda.
Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Sudah menolong kalian di Yeriko. Kami janji untuk melindungi dia dan keluarganya. Dan kita akan tepati janji itu. Pergi ke rumahnya dan bawa mereka keluar. Ayo! Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Nah, anak-anak tadi kita sudah lihat. Orang Israel lebih memilih taat kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan bagi mereka. Dan lihat, ketika mereka taat, Tuhan bekerja. Ketika mereka mau melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan, tembok Yeriko yang tebal, yang tinggi, yang besar itu roboh, itu runtuh. Karena siapa? Bukan karena orang Israel, tetapi karena siapa? Karena Tuhan. Hari ini, Losen Natali juga mau ajak anak-anak. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita juga mau belajar mendengar firman dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, hormati orang tua. Berarti apa? Kita harus menghormati orang tua. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Gak boleh mencuri. Enggak, Miss, aku gak mencuri. Enggak lah, usah, aku gak mencuri. Anak-anak mungkin gak mencuri uang, gak mencuri barang. Tetapi nyontek di sekolah itu juga mencuri. Firman Tuhan berkata, jangan bersaksi dusta. Gak boleh ngomong yang bohong. Tapi kan cuma sedikit, Miss. Sama aja. Hari ini kita mau belajar. Gitu ya. Baik Miss yang di sekolah itu mendengar, oh anak-anak yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru, anak-anaknya itu adalah murid-murid Kristus yang memang melakukan firman. Loh, Senatali juga dengar, wah anak-anak melakukan firman. Hari ini kita belajar. Kita mau melakukan apa yang firman Tuhan itu katakan bagi setiap kita. Kita mau belajar, aku adalah anak Allah yang melakukan apa yang Tuhan itu inginkan. Sehingga melalui kita, Tuhan dipermuliakan. Sebagai penutup, kita mau sama-sama ayat hafalan kita. Yuk, anak-anak yang ada di rumah dibuka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 166b. Mazmur 119 ayat 166 bagian B. Demikian firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Aku melakukan perintah-perintahmu. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 166b. Aku melakukan perintah-perintahmu. Nah, sekali lagi, coba Alkitabnya ditutup. Ya, Alkitabnya ditutup sekali lagi sama-sama dengan Losen Natali ya. 1, 2, 3.
Mazmur 119 ayat 166b. Aku melakukan perintah-perintahmu. Kita mau belajar melakukan perintah-perintah siapa? Perintah-perintah Tuhan yang ada di mana? Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini untuk kami bisa melakukan perintah Tuhan. Kami tahu Tuhan itu sulit, tetapi kami punya Tuhan yang akan menolong kami menjadi anak-anak yang taat melakukannya. Biarlah melalui setiap kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Anak-anak bisa menyiapkan amplop, lalu memasukkan uang persembahan ke dalam amplop, dan membawanya kalau kita sudah beribadah ke gereja. Atau anak-anak bisa juga minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Anak-anak, kita pujikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan aktivitas hari ini. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!